mahasiswa, kembali lagi bersama saya Rizka Amelia dan rekan saya Rahma Medila. Kami akan menyampaikan informasi seputar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah kami rangkum dalam Halo Polsri. Informasi kali ini datang dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang akan diselenggarakan seleksi beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia ini diikuti oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Palembang, diantaranya Universitas Negeri Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Raden Patah, dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Berikut liputan selengkapnya. Pada awal tahun 2022 ini, Bank Indonesia kembali membuka seleksi beasiswa untuk perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan, di antaranya Universitas Negeri Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Raden Patah, dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Seleksi ini dimulai dari tanggal 17 Februari hingga minggu keempat bulan Maret 2022. Dalam program beasiswa Bank Indonesia ini, mahasiswa tidak hanya diberikan biaya pendidikan, tunjangan studi, maupun biaya hidup, tetapi juga secara resmi akan menjadi anggota Komunitas Generasi Baru Indonesia atau biasa disingkat dengan GENBI. GENBI sendiri merupakan salah satu bentuk bukti nyata dari program sosial Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan PSBI dalam meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa sehingga dapat berbagi energi untuk negeri melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat umum secara langsung. Salam pers mahasiswa. Saya Amanda Rahmatalia, saat ini sedang bersama dengan Ketua Generasi Baru Indonesia Komisariat Polsri yaitu Kak Adendi Prabu Iwari. Selamat siang Kak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Baiklah Kak, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputaran penerima beasiswa Bank Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan sedikit Kak mengenai apa itu penerima beasiswa Bank Indonesia dan tujuannya itu apa? Oke, jadi beasiswa Bank Indonesia itu merupakan beasiswa yang diberikan langsung oleh Bank Indonesia kepada para mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta, serta para pelajar di sekolah menengah kejuruan terpilih. Namun untuk saat ini Bank Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Selatan hanya memberikan beasiswa kepada 3 perguruan tinggi negeri. Yang pertama itu ada Universitas Sriwijaya, yang kedua Universitas Islam Negeri Raden Patah, dan yang ketiga Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan juga nantinya para penerima beasiswa Bank Indonesia ini akan tergabung bersama Komunitas Generasi Baru Indonesia Provinsi Sumatera Selatan atau yang biasa dikenal dengan GENBI Sumsel. Kakak tadi menyinggung tentang Generasi Baru Indonesia atau GENBI. Bisa Kakak jelaskan apa saja kegiatan yang biasa dilakukan oleh komunitas tersebut? Oke, jadi Komunitas Generasi Baru Indonesia itu terdiri dari 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi pendidikan, yang kedua ada divisi kewirausahaan, yang ketiga ada divisi lingkungan hidup, dan juga divisi kesehatan masyarakat. Nah, divisi pendidikan ini merupakan divisi yang bergerak untuk meningkatkan minat literasi salah satunya, dengan mengadakan festival literasi dan juga kegiatan bedah buku atau yang lain sebagainya yang bergerak seputar pendidikan. Dan yang kedua itu ada divisi kewirausahaan, di mana divisi tersebut untuk melatih jiwa entrepreneur di kalangan anak muda atau di kalangan mahasiswa khususnya. Dan yang ketiga itu ada divisi lingkungan hidup, di mana divisi ini bergerak dalam permasalahan-permasalahan lingkungan, mulai dari campaign tentang kebersihan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada divisi kesehatan masyarakat, di mana divisi tersebut itu memberikan kegiatannya berupa penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan dan edukasi kepada anak-anak, anak muda khususnya, dan juga kepada masyarakat. Baik Kak, bagaimana jika mahasiswa akan dinyatakan lulus namun masih terikat kontrak dengan penerima beasiswa Bank Indonesia, dan apa kebijakannya? Oke, jadi untuk para mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus itu diwajibkan untuk mengembalikan uang beasiswa terhitung setelah dia dinyatakan lulus di kampus khususnya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir yang mungkin ditanya-tanya oleh mahasiswa, yaitu berapa banyak Kak kuota untuk penerima beasiswa Bank Indonesia dari Polsri tahun ini?
Oke, jadi untuk kuota penerimaan beasiswa yang diberikan Bank Indonesia kepada kampus kita, khususnya kampus Politeknik Negeri Sriwijaya itu sebanyak 50 orang. Mungkin kuota ini masih cukup kecil ya, namun saya harap juga Bank Indonesia nantinya ke depan bisa memberikan kuota yang lebih banyak lagi kepada kampus kita, khususnya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Kak. Baik, sama-sama. Saya Amanda Rahmatalia beserta kru yang bertugas UKM WPS melaporkan Salam Pers Mahasiswa. Salam Pers Mahasiswa. Saya Amanda Rahmatalia saat ini sedang bersama dengan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia, yaitu Kak Siti Nuria. Halo Kak Nuri, apa kabarnya? Halo teman-teman dari UKM WPS, alhamdulillah kabar kakak baik ya. Alhamdulillah Kak. Baiklah Kak, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan seputar tentang beasiswa Bank Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama, apa alasan Kakak mengikuti program beasiswa ini? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk alasan kakak ya, untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu yang pertama karena kebutuhan ya, dan juga selain kebutuhan, kakak juga dari awal semester juga punya niatan sebenarnya untuk mau membantu lah atau meringankan sedikit beban orang tua ya, seperti itu sih. Baik, untuk informasi mengenai program beasiswa ini kakak dapatkan dari mana? Oke, kalau untuk penyebaran informasi kan, kakak kan juga di BEM ya, jadi kakak juga diberitahu bahwasannya kalau untuk penyebaran informasi, terutama tentang beasiswa ya, itu sekarang dikembalikan semuanya ke jurusan. Jadi kakak juga tahun kemarin itu tahu dari jurusan, dan juga jurusan menyebarluaskan ke mahasiswa, kemudian dari situlah kakak niat mau ikut serta kayak gitu. Terus sih. Baik Kak, dalam menyiapkan berkas untuk pendaftarannya, apakah kakak mengalami kendala? Kalau untuk penyiapan berkas ya, biasanya dari Bank Indonesia itu setiap tahunnya mengirimkan informasi itu sedikit mepet ya dengan deadline-nya, deadline pengumpulan berkas. Jadi menurut kakak ya, yang paling menjadi kendala itu sedikitnya jangka waktu untuk kita dari mempersiapkan sampai dengan mengumpulkan berkas sih. Itu sih. Untuk sekian banyaknya beasiswa kan Kak, mengapa kakak memilih program beasiswa ini? Kalau tentang memilih ya program beasiswa Bank Indonesia ya, yang pertama alasan kakak karena Bank Indonesia ini juga sudah terjamin ya tentunya, dan juga selain itu kakak juga mengetahui ya bahwasanya di Bank Indonesia juga punya organisasi sendiri khusus untuk penerima beasiswa gitu kan, yang namanya Genbi ya. Jadi dari situlah kemudian kakak menyadari bahwa ya bukan hanya kita sebagai penerima beasiswa, namun juga kita juga dapat menjalankan suatu organisasi ya, bekerja dalam suatu organisasi yang tujuannya tentunya untuk menyebarkan informasi dari beasiswa Bank Indonesia ke mahasiswa lebih luasnya lagi, seperti itu. Baiklah Kak, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara singkat saya bersama dengan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia, yaitu Kak Siti Nuria. Saya Amanda Rahmatalia beserta kru UKM WPS melaporkan. Salam Pers Mahasiswa. Berita kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rahma Medila dan rekan saya Rizka Amelia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Pers Mahasiswa.